Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham bank-bank sekalenar. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, ke-8 PNRF, ke-9 Penin, dan terakhir PNBN. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup cukup bagus, menguat 0,49% ke harga 6.898 dan transaksi sampai saat ini ada di 11,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG tutupannya kurang bagus, ada buangan, dan hari ini IHSG open gap up cukup tinggi dengan candle seperti ini. Nih candle kurang bagus ya, tapi bisa di reject asalkan Senin langsung hijau ya. Senin harus langsung hijau, kalau bisa tembus langsung 6.900 sampai 6.970, area 7.000 inilah ya. Dia sudah mematahkan trend downtrend, cuman candlenya yang kurang bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji di area resisten. Ya kita lihat aja lah ya. Untuk IHSG memang sudah area profit taking karena udah naik tinggi, kemudian koreksi dikit naik lagi. Saham-saham big cap, LQ45 kan rata-rata udah di atas. Kalaupun ada profit taking ya itu wajar. Kita lihat aja Seninnya kemana arah ya. Tapi masih sama, kalaupun ada profit taking karena kelihatannya IHSG ini juga masih bagus. Mestinya kalau dia mau memang uptrend sambil menunggu laporan keuangan Februari nanti atau Maret, konsolidasinya di area ini ya seharusnya. Tapi kalau sampai turun ya konsolidasi di range yang cukup lebar ini nggak masalah juga. Yang 6.700 tuh harga ideal. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kalau Senin ya kita lihat aja kemana arahnya dulu ya, karena candlenya kurang bagus nih. Jadi lebih konfirmasi Senin Selasa lihat pergerakannya kemana. Seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama ada BJTM yang ditutup di harga 730 menguat 0,68%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM pelan-pelan juga naik dan indikasi double bottom. Kalau neckline 750 ditembus, siap-siap dia mencoba kembali uptrend. Ini kan dia lagi konsolidasi. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya dengan volume yang makin berkurang ya 3 minggu, takutnya ya gagal juga menembus area 730-750-nya nih, koreksi dulu. Tapi ya itu masih aman, dia konsolidasi. Jelek-jeleknya loh ya konsolidasi. Untuk turun lagi dari 700 kemungkinan kecil. Jadi potensi besar bertahan di atas 700 untuk BJTM. Kelihatannya juga bagus nih dari candle daily-nya, dikasih double bottom, neckline-nya itu di sekitaran 730-740. Nih bisa, kalau itu tembus ya kembali uptrend. Tapi lama ya, sambil menunggu untuk laporan bagi dividennya tahun ini mungkin di bulan Mei atau Juni. Nanti biasanya di 6-8%. Apakah ditutup gapnya? Ini kan kebiasaan dia nutup gap sebelum bagi dividen, setelah itu baru turun lagi. Tapi indikasinya udah mulai bagus nih BJTM. Semoga aja bisa tembus 750-nya dalam seminggu atau 2 minggu ke depan. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJBR lagi konsolidasi. Dia terus gagal menembus EMA 20-nya. Garis hitam ini kelihatan ya. Dia gagal. Tapi low-nya terus naik. Semoga aja momentumnya minggu depan ditarik ya. Kalau dilihat support kuatnya memang 1.300, tapi kelihatan dia itu bertahan di atas 1.330 untuk support minornya. Nih, ini area konsolidasinya kelihatan ya, dan high-nya dan low-nya terus naik nih. Ya semoga aja momentumnya Senin Selasa tembus nih, ditarik naik. Cuman harga sekarang itu kurang ideal kalau mau masuk. Tapi kalau mau sabar menunggu ya boleh-boleh aja, atau nyicil ya. Ini kelihatan kan dia itu masih di bawah downtrend channelnya. Tunggu dia tembus 1350, 1360. Tunggu dia tembus 1360. Di atas itu sudah cukup bagus untuk BJBR. Tapi ini saham lambat gerak ya. Cocoknya untuk invest 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1.390, terkoreksi 2,11%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRIS kondisi seperti ini dia masih oke sebenarnya. Ini kan masih di atas support
dikasih toleransi 1380 karena itu rounding bottom continuous pattern setelah dia membentuk pola pattern flag atau bullish flag dengan target nih. Ya ini konsolidasi. Targetnya itu 1560 sampai 1600 dan ini juga ada rounding bottom. Kalau mau bagus ya, breeze Senin langsung kembali hijau, tembus 1400 tuh cukup bagus. Tapi kalau dia ternyata lanjut turun, ya otomatis false break. Support kuatnya ada di 1300 untuk breeze. Jadi seperti itu untuk breeze. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia membentuk candle doji di area resisten. Ya semoga aja dikonfirmasi langsung hijau ya Senin. Kalau mau bagus ya 1400 tembus dulu Senin. Volume juga meningkat. Ini indikasinya ke atas, cuman dia lagi konsolidasi aja. Trennya peluang besar loh ya ke atas. Dia sudah mematahkan tren downtrend semenjak 4 minggu yang lalu. Targetnya itu tadi minimal 1600 sampai 1580 area atas ini, bahkan 1660 itu bisa. Dia sudah patah. Volume juga meningkat. Ini valid, cuman ya itu perlu kesabaran. Yang penting kuncinya jangan turun dari 1300 untuk breeze. Seperti itu untuk breeze. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 430. Koreksi 1,82%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Agro kemarin naiknya cukup signifikan dan ya dia konsolidasi yang waktu itu polanya seperti ini ya. Dan rebound, kalau nekat-nekatan jebol 350 waktu itu saya bilang cut loss saja dan sekarang udah floating profit kan. Kondisi seperti ini untuk Agro karena candlenya hammer terbalik, koreksi dulu lah. Retest area 400 dulu ya. Yang ditembusnya level psikologisnya. Tembus retest dulu. Kalau trennya peluang besar menurut saya sih ke atas. Ya paling retest sebentar terus siap-siap naik lagi. Ya trennya juga bagus. Bisa jadi nanti pola important and shoulder. Seperti ini. Tinggal tunggu koreksi naik break 440 siap-siap 500 minimalnya. Untuk Agro. Menarik ke Agro bisa Bapak Ibu perhatikan 1-2 minggu ke depan. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 1127 menguat 1,6%. Kalau dia transaksi langsung saja ke teknikalnya. Langsung saja ke teknikalnya. BBKP lagi continuous pattern. Tadi coba menembus 130 gagal lagi, tapi volume mulai meningkat ya. Ini kelihatan diperbesar aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji ya. Ya takutnya koreksi dulu 120, tapi menurut saya 120 akan jadi support kuat yang mestinya dijaga ya. Mungkin minggu depan koreksi dulu, minggu depannya baru ditarik naik. Dan buruk-buruknya kalaupun ternyata turun ya konsolidasi. Ya konsolidasi supportnya 120, resistannya 130. Seperti itu. Untuk BBKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1175 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BNGA pelan-pelan naik, tapi kalau dilihat kondisi seperti ini bisa jadi ada koreksi dulu Senin Selasa ya. Candlenya hammer terbalik, dia mencoba trend line downtrendnya namun gagal tembus lagi. Ini kan kelihatan, tapi trennya masih uptrend. Kondisi seperti ini masih oke nih. Semestinya BNGA tuh nggak turun lebih dari 1140 1150 itu untuk BNGA. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup malah terkoreksi tipis 1,4% ke harga 68. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS kepentok resisten 70 dan ada koreksi, yaitu wajar. Koreksinya bisa sampai mana? Kalau menurut saya itu bisa sampai EMA 20-nya garis biru ini di sekitaran 6564. Kalau dilihat support kuatnya itu 60. Nah seperti itu ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya jelas hijau ke atas karena dia seminggu ini kan naik, cuman lihat volumenya kecil. Kalau koreksi dulu satu candle nggak masalah minggu depan, habis itu digas lagi minggu depannya candle hijau, mungkin akan membentuk pola morning star seperti ini nantinya, bisa jadi ya. Jadi seperti itu untuk PNBS. Kalau dilihat ya semestinya 60 ini bottom, peluang besar dia konsolidasi. Tapi di candle bulanan ya, ini konsolidasinya. Range-nya 60 sampai 90, tektok-tektok nih. Kuncinya 60 jangan sampai jebol karena ya sangat berpeluang makin turun ke bawah. Jadi seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada PNLF yang hari ini ditutup menguat 3,21% ke harga 450. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNLF juga 3 hari terus naik setelah dia terus membentuk higher low dengan kondisi seperti ini. Cukup bagus juga, volume meningkat. Tapi apakah ini tandanya reversal untuk mencoba kembali uptrend? Iya. Tapi kita lihat aja untuk support quote-nya 400 jangan jebol. Kalau jebol mungkin akan konsolidasi atau jelek-jeleknya dia pola dead cat bond melanjutkan penurunan lebih dalam. Support kuatnya ya 280. Tapi kalau Bapak Ibu trading pendek, semestinya kalau dia ada koreksi ke 400 itu menarik untuk spek buy on support, buy on weakness. Tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu untuk PNLF sudah 3 candle hijau, menurut saya lebih baik tunggu dia koreksi dulu baru cari titik entry-nya ya daripada maksa masuk buy on break. Kalau buy on break semestinya ya pas waktu 400 level psikologisnya itu nekat-nekatan seperti itu. Untuk PNLF langsung saja ke saham selanjutnya, ada Penin yang ditutup menguat cukup tinggi 6,84% ke harga 1560. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Penin juga tembus juga 1500 level psikologisnya. Mungkinkah ini valid? Menurut saya sih bisa false ya. Dia koreksi dulu sekitaran 1400 sampai 1440 nih ya, kemungkinan ke sini dulu retest. Ini kemungkinan false dan koreksi ya itu lebih menarik menurut saya, seperti ini pergerakannya. Kalau Bapak Ibu mau beli saat hijau ya hitung-hitung aja risk rewardnya ya. Ini dia valid. Kalau ini dilihat kan memang tembus. Kalau dia dari time frame weekly-nya volumenya juga bagus. Tapi biasanya setelah candle hijau jarang-jarang dia bisa lanjut. Biasanya ada koreksi dulu ya. Kita lihat aja minggu depan, kuncinya tren jangka pendek ya bertahan di atas 1500. Kalau gagal bertahan 1500 berpeluang besar membentuk swing low-nya sampai 1400 untuk Penin. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada PNBN yang ditutup di harga 1625 menguat 0,93%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBN hammer terbalik di area resisten yang waktu itu perkiraan saya juga ada koreksi dulu, ternyata digas terus ya. Hijau selama 6 hari dari minggu lalu, nggak sempat koreksi dan tarik terus naik. Ya seperti itu, market juga kalau kelihatannya memang mau ditarik naik, banyak yang antri di bawah yang nggak dikasih kadang kan. Tapi kalau memang dia siap-siap guyur, yang antri ya diguyur ya, seperti itu. Kita sebagai trader nih numpang-numpang aja sama market maker ya, tergantung market maker. Makanya itu perlu trading plan untuk meminimalisir resiko kalau ada guyuran ya. Namanya trading jangka pendek atau ODT, fast trade, scalping kan tetap ada strategi dan dimana harus stop loss seperti itu. Kalau baru beli harga sekarang menurut saya kurang ideal, tapi kalau sudah terbeli ya pokoknya PNBN harus bertahan di atas 1550. Tuh kalau gagal bertahan peluang besar ke 1400 sampai 1300 ya. Harus bertahan di atas 1550 untuk PNBN. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.